Waalaikumsalam. Informasi dari Prospek terkait agenda latihan futsal akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 pada jam 3 sampai dengan selesai. Itu saja informasi dari Prospek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah komitmen ya, sudah hadir. Alhamdulillah hari ini agak pagi ya, dari biasanya. Informasi dari kita ya, koordinator Bakor ya, bahwa hari Minggu, hari Sabtu ada pengerjaan PPS di kandang Perjuangan ya. Harapannya teman-teman dapat ambil bagian, kalau memang ibunya juga ada perlu, paling nggak di Sabtunya bisa datang ya. Nah, yang kedua, di hari Minggu memang acara sangat padat ya. Ada yang tadi bilang Prospek, ada juga Biopori juga ya. Biopori lokasi di perumahan Mustika ya, Wanasari. Nah itu juga teman-teman ya, harapannya kalau yang nggak ada waktunya benar-benar nggak bisa ditinggalkan ya, harapannya bisa ikut ya. Karena tahu sendiri ya, di hari Minggu itu ada 2 agenda juga. Malah ada 3 agenda ya. Dari advokasi sudah ada 5 agenda. 5. Ada 5 tuh. Iya. Ya, kemarin. Benar. ya harapannya teman-teman tuh bisa ambil partisipasi lah ya. Kalau memang di organisasi saya nggak bisa ya, paling nggak di Biopori bisa. Teman-teman ya, harapannya seperti itu ya. Nah, yang presiden juga mungkin ya, ini keaktifannya di media sosial juga nih terus ditingkatkan ya. Kita nggak pernah bosan-bosan ya untuk mengimbau juga, memang bukan kepentingan pribadi di sini ya, bukan kepentingan pribadi ya, itu adalah punya organisasi ya. Sekali lagi kita punya organisasi. Harapan seperti YouTube yaitu kita lakukan apa, kita ajak teman-temannya ya, paling nggak ya kita sendiri dulu, kita nonton, kita like, baru kita ajak anggotanya semua ya. Nah, yang akan saya sampaikan juga masalah pendidikan militansi nih. Saya lihat nih teman-teman belum semuanya ya mendaftar ya. Kuat dan bermartabat. Jadi kan semua ada banyak hal sebenarnya yang bisa informasikan ke organisasi dan dapat diinformasikan dari apa yang coba kami sampaikan nanti. Yang pertama adalah mengenai pajaknya agenda organisasi ke depan. Ingat
dilaksanakan yang awal tahun, dan di minggu ke depan itu sudah tercatat beberapa agenda. Yang pertama di hari Minggu itu ada 5 agenda organisasi. Pertama itu ada rapat tim advokasi yang dilakukan di kandang perjuangan. Selanjutnya ada kegiatan biopori dilakukan di perumahan Mustika Wanasari di Bitung. Selanjutnya ada rapat koordinasi persiapan kegiatan mangrove di rumah Nanang Sutarjo. Ini latihan rutin prospek ya, bisa seperti disampaikan oleh tadi mereka. Itu ada di Sentu, daerah Sentu. Terus yang terakhir di tanggal 22 ada koordinasi persiapan diklat militansi yang akan dilakukan di PJ PKPSPC Kabupaten Kota Bekasi. Nah, di hari Rabu tanggal 25 Maret itu kan tanggal merah ya, tanggal merah itu ada 3 agenda kegiatan yang sudah tercatat di kami. Yang pertama ada diklat administrasi, surat menyurat, dan keorganisasian. Dalam hal ini yang akan mengikuti kegiatan diklat tersebut adalah 6 organisasi sayap, koordinator bakor dan staf PUK serta staf koordinator bakor. Kurang lebih sekitar ada 50 sampai 60 orang dan tempat di kandang. Ini dalam rangka untuk meningkatkan salah satu penguatan program 6 agenda organisasi, yaitu peningkatan penguatan SDM dan penguatan administrasi. Ini juga bagian dari program kerja amanah publik tahun 2019 yang lalu. Yang kedua adalah latihan prospek cabang mancing. Ini dilakukan di Bitung. Selanjutnya ada juga rapat dari organisasi saya KP2. Itu di kandang perjuangan. Ada jam 11.45 sampai dengan 12.30 adalah untuk kelompok kerja normatif. Yang selanjutnya jam 12.00 sampai dengan 12.40 untuk kelompok kerja yang pada bagian part production dan engineering, masalah ya, betul ya? Part production dan engineering, internet. Dan yang ketiga atau yang gelombang terakhirnya untuk bagian produksi pada jam 12.15 sampai dengan jam 12.55 dan itu sampai dengan waktu yang akan sampaikan lah untuk mengenai ini. Nah, ini pertimbangan yang kami lakukan bersama pihak perusahaan adalah untuk mensupport apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah terkait dengan ini adalah langkah kedua atau protokol kedua yang dilakukan pihak perusahaan dalam hal pencegahan virus corona. Entah nanti setelah protokol kedua ada protokol ketiga dan lain-lain, itu nanti kita akan sampaikan berikutnya. Karena protokol 1 kita tahu tamu-tamu yang masuk pada di PT NOK Indonesia itu diberikan syarat khusus untuk dapat memenuhi apabila dia menginginkan masuk ke NOK. Yang protokol kedua yaitu salah satunya adalah penguraian kerumunan. Entah ini efektif atau tidak, kita lihat aja dalam perjalanan waktunya nanti. Tapi kami dalam hal ini organisasi juga mengusulkan pada pihak perusahaan juga lebih serius lagi dalam melakukan penanganan tersebut. Contohnya kami mengusulkan untuk pengadaan masker yang sejumlah pekerja di setiap harinya. Jadi jangan ada lagi pembatasan, gitu kan ya. Harapannya seperti itu. Yang kedua, apabila ada salah satu pekerja yang terindikasi terjangkit virus corona, agar perusahaan juga langsung melakukan karantina dan perawatan secara intens, pengawasan yang lebih ketat. Yang ketiga, ya menghimbau kepada kita semua untuk mengurangi, membatasi sentuhan secara langsung, secara fisik. Yang lainnya mungkin kita minta juga kepada pihak perusahaan menyediakan hand sanitizer di beberapa titik, diperbanyak kalau bisa. Kemarin sih tercatat ada 34 titik yang disediakan, mungkin ada di beberapa section dan di ujung-ujung lane lah, kemarin sudah ada titik-titiknya sih. Cuman demikian kita lihat di setiap pagi hari itu botol selalu kosong, betul nggak? Nah,
Nah ini akan menjadi perhatian kita semua. Nanti kita akan terus sampaikan ke pihak perusahaan agar perusahaan juga lebih serius dalam hal ini. Ketika itu kita sampaikan, kami akan mencoba menanggulangi. Artinya fasilitasnya harus segera disiapkan. Kan seperti itu. Mungkin itu informasi sementara dari saya. Nanti akan tambahkan ketua. Ada pertanyaan dari sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam solidaritas untuk kita semua. Berserikat. Kuat dan bermanfaat. Berserikat. Kuat dan bermanfaat. Semangat. Jadi kalau kita semangat, minimal itu COVID-19 itu nggak menjangkit kita. Amin. Dan alhamdulillah hari ini saya lihat untuk masih sehat. Jadi belum ada yang terpapar terus corona. Semoga seperti itu terus. Amin. Amin. Sama-sama dalam perjuangan di organisasi kita. Ya, yang pertama tentu terima kasih kepada kawan-kawan semua hari ini juga bisa hadir. Walaupun tadi 7:30 saya lihat kemari yang datang masih sangat sedikit. Itulah hal ini menjadi penting untuk kita terus kita lakukan evaluasi. Karena kalau yang hadir sedikit, ini bagaimana nanti informasi dari organisasi ini sampai ke teman-teman anggota. Ini kapan mau sampainya? Sementara kan anggota juga jarang ketemu kita. Kita juga udah menyepakati ini di mustik. Kita udah menyepakati ini di tingkat keputusan tertinggi organisasi. Jadi jangan hanya kami di tingkat pengurus, tingkat ketua bakor, tingkat koordinator. Karena yang hadir di sini aja kita tanya bingung bagaimana dia menyampaikan. Saya minta ini diperbaiki sistemnya agar ya sekali lagi apa yang menjadi hasil meeting kita hari ini meeting. Jadi nanti bisa tersampaikan kepada aku. Kaitannya dengan meeting, saya ingin juga menyampaikan tolong teman-teman kalau nanti agar kita inilah kita punya tanggung jawab sama gitu kan. Jadi organisasi ini pemikirannya bukan hanya dari kami. Saya sering kok mendapat masukan dari teman-teman PUK gitu. Salah satu tim kami, teman-teman ketua bakor, teman-teman koordinator bakor, bahkan teman-teman bakor pun sering saya dapat masukan dari teman-teman. Dan kadang-kadang kita dapat inspirasi baru, dapat hal-hal baru yang kadang tidak terpikirkan di tingkat pengurus unit kerja. Jadi harapannya kita bisa lebih aktif lagi. Jadi yang pertama terkait dengan tadi mungkin belum disampaikan terkait dengan tunjangan golongan. Tunjangan golongan di pasal 33 PKB kita itu sebetulnya jadi multitafsir. Kenapa? Karena tunjangan golongan itu pemberiannya ini tidak dijelaskan apakah berdasarkan tahun takwim atau berdasarkan keefektifan ketika seseorang itu telah memenuhi syarat. Bingung nggak? Ya, tunjangan golongan di pasal 33 itu tidak mencantumkan tahun takwim. Dan ini menjadi masalah yang masuk kerja 2019 yang Januari 2019 setelah cukup syarat kerja 10 tahun itu dia akan mendapatkan dan akan dirapel ya, dan akan dibayarkan di bulan April 2020 gajian April 2020 tanggal 25 lah. Yang kedua, kita di situ memastikan lagi dan kita ambil satu kesepakatan bersama bahwa untuk tunjangan golongan itu diberikan bulan berikutnya setelah pekerja yang bersangkutan genap 10 tahun. Artinya gini, jadi kalau teman-teman 10 tahunnya Maret 2019 lah ya, atau Maret 2020 lah, maka akan diberikan bulan April. Bulan April 31 Maret pun sama. Tapi kalau teman-teman efektifnya 1 April 2020 diberikannya Mei, bulannya Mei. Ya mungkin dari saya itu ya salah satu hal yang saya pikir cukup penting ya untuk kemudian disampaikan kepada teman-teman. Jadi itu semua selesai tentu karena kita punya bargaining position.
persiapan presentasi bakor fishing. Di Kamisnya itu rapat internal dan evakuasi dan serikat. Berupa jam kerja istirahat tidak masuk lagi itu. Ya, cukup ya, nanti harapannya notulennya di-share di grup Bakor agar teman-teman juga bisa membaca yang lainnya. Lawan. Lihat. Oh, ini. Agendanya banyak kena vokasi di kandang perjuangan dan mengumpulkan persiapan kegiatan manggung, persiapan futsal, persiapan presentasi bakor fishing. Di Kamisnya itu rapat internal dan evakuasi dan serikat. Berupa jam kerja istirahat tidak masuk lagi itu. Ya, cukup ya, nanti harapannya notulennya di-share di grup Bakor agar teman-teman juga bisa membaca yang lainnya.